Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyara hadirin wal hadirat jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, insyaallah juga dengan niat-niat yang mulia. Yang belum berniat i'tikaf, kami ingatkan untuk selalu berniat i'tikaf. Ketika kita hadir di dalam masjid, juga kita niatkan perkumpulan kita ini untuk menghindarkan bala musibah, dan mudah-mudahan karena itu setelah atau berkah berkumpulan kita ini, segala kesusahan-kesusahan kita, penyakit-penyakit kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Telah kita bahas bahwasanya ada 4 syarat daripada syarat-syarat taubat. Pertama, menyesal atau berazam tidak akan kembali kepada perbuatan itu dengan betul-betul tanpa ada keraguan. Yang kedua, syaratnya taubat itu ialah bertaubat daripada dosa yang telah memang ia lakukan. Andai kata tidak ada dosa yang ia lakukan, maka namanya bukan taubat. Yang ketiga, apabila dosa yang ia lakukan memang tidak sanggup lagi dilakukan olehnya karena sebab tua, maka tanda kesungguhannya bertaubat kepada Allah, dia harus meninggalkan dosa yang sepantar, yang sederajat dengan dosa yang ia tinggalkan. Kalau umpama dia dahulu biasa merampok, maka apa dosa yang sepantar yang kurang lebih seperti memfitnah, menggibah. Kesungguhannya meninggalkan dosa merampok, mengambil harta orang lain karena dulu dia seperti itu, maka tanda dia sungguh-sungguh bertaubat, dia harus meninggalkan yang namanya fitnah, gibah, dan hal yang sama dengan itu. Dan yang terakhir, syarat-syarat taubat adalah memang betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena takut dengan RT, takut dengan masyarakat dan sebagainya. Wa amma muqaddimatut taubah fasalasun. Adapun kata Imam Al-Ghazali, muqaddimah, permulaan taubat itu bisa dengan 3. Ihdaha, salah satu daripada 3 itu zikru ghayati qubhi dzunub, mengingat puncaknya keburukan dosa. Salah satu daripada puncaknya keburukan dosa, dia akan terhijab dari hal yang ia cintai. Dia akan terhijab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puncaknya dosa tadi. Wasaniyah, yang kedua,
zikru syiddati uqubatillahi azza wa jalla. Dia mengingat pedihnya, susahnya siksaan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Wa alimi sakhatihi, dan pedihnya murkanya Allah, wa ghadabihi, marahnya Allah, allazi la taqata laka bihi, yang tidak akan sanggup dipikul oleh engkau dengan murkanya Allah tersebut. Ini cara-cara supaya mau bertaubat. Caranya bertaubat tuh, mau bertaubat tuh kayak apa? Maka bisa dengan cara 3 ini. Pertama, dia harus mengingat puncaknya keburukan taubat itu apa. Rupanya terhijab daripada Allah. Tidak mungkin akan bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, caranya itu kata Imam Al-Ghazali mengingat, dia harus ingat siksa Allah Subhanahu wa ta'ala dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak akan sanggup memikul murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga apa? Wasalisa, yang ketiga, zikru dha'fika wa qillati hilatika fi zalika. Ingatnya engkau akan lemahnya engkau dan sedikitnya kemampuan engkau untuk menerima siksa daripada Allah. Fa inna man la yahtamilu harra syamsi, maka sesungguhnya orang yang tidak bisa memikul merasakan panasnya matahari, wala laqumati syurtiyin, tidak sanggup menahan tamparan tentara ini Imam Ghazali, syurtiyin askar aja orang Arab, tentara. Dan polisi itu kurang kuat, tentara yang kuat. Kalau polisi itu cerdas, memang dididik. Kalau tentara itu memang dididik, genal awaknya, memang bela dirinya yang dikuatkan. Apalagi baret merah. Nah, baret merah itu apa tuh? Kopassus. Nah, siapa tuh? Soeharto, Prabowo itu Kopassus, komandan pasukan khusus. Nah, kalau udah khusus, itu kan tanggung-tanggung lagi itu. Kalau polisi, keamanan. Kalau tentara, TNI pertahanan. Jadi ini kuliah juga, TNI itu hendak berdiam di tengah jalan, menyuruh sekedar pasang masker. Datang toko, orang toko kan dulu di sana tuh di pasar, di Simpang Merah. Datang orang yang ganal, ya tentara kan ganal awaknya, walaupun tapi tinggi. Nah, kalau polisi tinggi, tentara ganal awaknya. Bercerita, curhat tentara tadi. Ini bukan tugas kami ya, menyuruh pasang masker. Tidak usahlah rakyat ini ditakut-takuti. Kami turun langsung pasang masker. Kami ini tugasnya di hutan ya. Wah, di hutan. Memang tugasnya di hutan, pertahanan, menjaga perbatasan. Andai kata ada serangan, aturkan tentara tadi. Kalau yang lalu cukup polisi. Polisi kan takutan orang. Nah, takutan orang. Jangan polisi dishub dan takutan orang, dinas perhubungan. Karena mirip polisi padahal dinas perhubungan. Atau Sapam, takutan juga orang, Sapam. Wah, ini Sapam mirip polisi sudah seragamnya. Nah, itu pun dipermasalahkan. Seragam Sapam, seragamnya itu mirip polisi. Kalau engkau, kata Imam Ghazali, tidak sanggup menahan panasnya matahari. Kita tuh sanggup menahan panasnya matahari, berpanas. Tahu loh, payung. Cari tempat teduh. Kenapa panas? Tidak sanggup menahan tamparannya tentara. Wala qarsi namlatin, tidak sanggup menahan gigitan semut. Kaifa yahtamilu harran nari jahannam.
bagaimana seseorang itu akan menanggung panasnya api neraka. Wa darba maqami zabaniyah, dan pukulan cambuknya malaikat zabaniyah. Walas'a hayyatin, dan bagaimana dia akan sanggup menahan gigitan ular ka'anaqil bukhti, seperti lehernya unta. Leher unta ganal, lebih ganal daripada paha nih. Leher unta. Wa aqariba kal bighal, kalajengking seperti bighal, sejenis di bawah kuda, di atas kambing. Ganal untuk kalajengkingnya. Lain kalajengking tembilahan itu halus-halus, dijejak dan mati. Ini kalajengking yang ada di neraka sana. Minana khuliqat minana fi daril ghadab wal bawar. Seluruhnya itu diciptakan daripada api. Jadi ular yang ada di dalam neraka itu ciptaannya daripada api. Karena sama yang ada di tembilahan, karena sama yang ada di bumi ini. Nah, di bumi tembilahan itu pas pakai parang selesailah, putus. Karena lain ciptaan. Ular, kalajengking, apalagi seluruh makhluk yang diperintah oleh Allah untuk menyiksa di dalam neraka tersebut itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api. Jadi 3 macam nih supaya kita mau taubat. Yang pertama, ingat bahwasanya puncaknya taubat itu apa? Kita terhijab daripada Allah. Yang kedua, diingat bahwasanya susahnya, pedihnya uqubah, siksaan Allah, kebencian Allah, murkanya Allah itu tidak akan sanggup kita memikul. Yang ketiga, ingat kita tuh lemah. Kalau kita panasnya matahari saja kada sanggup menahan, gigitan semut saja kada sanggup menahan, disuntik saja takutan, kayak apa menahan panasnya neraka jahanam? Nah, 3 macam ini mukaddimah taubat, permulaan taubat supaya timbul mau taubat. Nah, supaya timbul mau taubat tadi. Murkanya Allah, murkanya Allah, supaya jangan mengingat-ingat kayak ini rupanya murkanya Allah. Baca hadis-hadis, baca siksaan-siksaan neraka, supaya mau taubat daripada apa-apa yang telah ia lakukan. Apa-apa yang ia telah lakukan, timbul taubat tadi. Aqobah itu ada 2. Ada kadang-kadang aqobah, siksaan Allah yang tidak sanggup sama sekali kita pikul, itu di neraka nanti. Tidak sanggup dipikul. Ada kalanya kadang-kadang belum sampai ke neraka, di dunia sudah ada tuh aqobah, siksaan-siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala sebab dosa yang kita lakukan. Oleh karena itulah Rasulullah pernah bersabda, innar rajul la yuhramur rizqu bi dzambi yusibuhu. Seseorang itu kadang-kadang diharamkan dapat rezeki dengan sebab dosa yang telah ia lakukan. Jadi kalau kita kada rezekian, itu bisa jadi gara-gara dosa kita. Ada orang memang gak ada rezekian, hidupnya susah, dahulu sukses, wah ini susah. Nyaman tuh susah dahulu, hanya sukses. Hendak kawin, kada berisi apa-apa. Bawa kawin ya Rasulullah. Kawin tuh kena membawa rezeki. Imbah kawin, ada timbul usaha, hendak berusaha. Kenapa? Sudah begini. Dulu kada pangulir, begawi pangulir. Disuruh orang tuanya kada tahan, tapi hendak. Pinang ada padahal pinang, kait pinang ada hendak juga. Nah, akhirnya kawin akan, habis dikawinkan merasa sudah berbini, kadang mungkin pulang minta duit lawan orang tua terus. Akhirnya mau ngait pinang, sedikit-sedikit tukar pinang, jual pinang, tukar pinang, jual pinang, sukses. Banak sikong bertambah rezeki, diulahkan jalan oleh Allah. Banak 2 bertambah pulang rezeki, terus sampai tuha santai aja lagi, anaknya yang mencari duit. Ini santai di rumah, rumahnya sugih, bertingkat, minimalis, mobil ada. Nah itu nyaman Pak. Dibanding sugih berdahulu, sugih orangnya. Kawin, imbah kawin merasa sugih nyaman, anak ada duit banyak. Nah anak ada duit banyak, berpoya-poya.
berpoya-poya. Kemudian apa lagi? Pokoknya berpoya-poya itulah sudah gawiannya. Imbah itu beranak seikong, kada beringat, beranak dua ikong, kada beringat, akhirnya susah gawian kada ada lagi. Rupanya napalah diperhatikan kuliah sembahyang Jumat rupanya. Ini rupanya salahnya. Sembahyang Jumat orang tulakat di rumah dia. Apa hendak baca rezeki? Yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa taala, kita kadang minta kepada Allah. Mandalkan diri sorangan. Ada mau. Kalau paham yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah, rayulah Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa cara merayu Allah? Maka timbul ketakwaan. Napa yang diperintah Allah itu digawi, napa yang dilarang Allah itu jangan digawi. Allah melihat seperti itu, sayang Allah kepada makhluknya, diberikanlah berkah rezeki tadi. Itu caranya seperti itu. Dirayu Allah Subhanahu wa taala. Samalah kita minta kepada orang tua, kekanakan tuh amunnya cerdas minta lawan orang tuanya. Cerdas anak tadi itu. Jadi perhatikannya orang tuanya dahulu. Hendak minta mainan, hadangnya orang tuanya makan kanyang dahulu. Boleh imbah begawi, orang tuanya buruh, bah uyuh gawian. Menggerubaklah, inilah ngangkut barang, dihacakannya abahnya. Boleh ke rumah, makan abahnya, imbah makan, imbah baruku, minum kopi, duduk di hadapan kipas angin. Nah, nyaman, pikiran santai, hanya datang. Puji sedikit. Bah nyaman tegasnya hidup bah, banyak duit nih. Nak nukar mainan gak aja abahnya. Bahaya, kan tahu abahnya. Datang langsung, bah nukarakan mainan. Apakah denang sarik abahnya? Tahulah aku panak. Nanti itu langsung. Bisa-bisa kita lah, bisa-bisa anak tuh maunya cerdas. Amun hendak lancar rezeki, jangan berbuat dosa. Minta berkah rezeki. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil rizqi. Apalagi wa ziyadatan fil rizqi. Yang mau diingatkan tuh kada mau ingat. Amun selintas ingat tuh Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil rizqi wa mubarakatan. Apa nyaman? Sekarang ingatlah. Kada ingat. Jangankan gitu, doa duduk antara dua sujud itu bisa ingat doa. Kamu diingatkan, kamunya langsung sembahyang, kan lebih ingat langsung lancar. Duduk antara dua sujud, anak punya bacaannya. Wa ziyadatan fil rizqi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi. Ada yang mengatakan berkah dalam rezeki. Berkah itu ziyadah fil khair, ada tambahan dalam kebaikan. Mungkin rezekinya kada bertambah, cuman senangnya bertambah. Duitnya ala-ala kadar, cuman hatinya nyaman, tuh berkah juga. Atau duitnya pas-pasan, berapa pendapatan sebulan 1,5 juta tapi cukup. Berapa pendapatan per bulan 10 juta cuma kada cukup. Yang bini baambok hendak apa ngarannya itu? Berjalan-jalan ke market, apa ngarannya? Shopping, hendak shopping, anak bertukar ini, duit 10 juta gaji, itu pun gak ada cukup. Kenapa? Karena ada berkah. Yang di rumah cukup aja 2 juta, 3,5 juta. Anak 5 cukup aja, pempesnya di sana, itunya di sana, tapi cukup. Hidup nyaman, namanya berkah. Hendak minta berkah, cuma kada nak sembahyang, dosa digawi, mana bisa. Itu namanya uqubah sewaktu hidup di dunia. Wa amma fid dunya fata'jilul uqubah mutawaqqi'un 'ala dzunub. Di dunia datangnya uqubah dengan cepat itu terjadi atas dosa. Bal kullu ma yusibul 'abda minal masaib wal balaya fa huwa bisababi jinayatihi allati sadarat minhu. Bahkan tiap-tiap apa-apa yang menimpa hamba daripada musibah-musibah dan bala-bala itu sebab dosanya yang timbul. Nah, jadi kalau kena bala musibah apapun itu, nah itu bisa jadi gara-gara dosa kita. Itu di dunia, belum di akhirat. Di akhirat masih.
tetap di dunia. Cuman kata sebagian ulama, yang namanya hadis innar rajul la yuhramu rizqu bi dzambi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang itu bisa diharamkan rezeki dengan dosa yang timbul daripadanya. Itu alif lamnya itu lil ahdi, artinya maksudnya itu alif lamnya itu orang-orang muslim sebahagiannya. Nah, sebahagiannya. Makanya itu orang Cina sugih juga, lebih sugih daripada kita malah. Dosanya lah betul-betul karena lebih iman kepada Allah, tapi sugihnya. Sugih. Ini yang dimaksud orang Islam kemudian berbuat dosa sebahagian. Kenapa sebahagian? Karena bisa jadi sebahagian yang paling banyak bala musibah itu para rasul. Para rasul itu paling banyak bala musibahnya. Summa sholihun, kemudian orang-orang soleh. Summal amsal fal amsal, kemudian di bawahnya. Berapa rasul itu? Di antara 25 rasul ada ulul azmi yang paling sabar, paling banyak diuji oleh Allah. Itu berarti dosa lah berartinya. Gara-gara dosanya tadi, gara-gara dosa ditimbul balak-balak musibah. Kadang itu ujian daripada Allah supaya menaikkan derajatnya. Itu keluar daripada hadis ini. Apalagi orang-orang soleh, para wali-wali Allah itu banyak yang susah hidupnya. Nah, bahkan kesusahan itu dicari malah. Orang terlampau zuhud yang umat Nabi Muhammad cari banget kesusahan. Nabi Muhammad kan seperti itu. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad itu keluar tergesa-gesa habis salam langsung keluar tergesa-gesa. Rupanya menuju ke rumah istrinya, salah satu rumah istrinya. Habis itu keluar meneruskan duduk di tempat sholatnya. Nabi Muhammad melihat sahabat itu bingung. Kenapa nih bingung? Oh, paham. Diterangkan oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, kenapa engkau melihat saya keluar tergesa-gesa? Saya ingat ketika sholat, tak ingat bahwasanya ada menyimpan harta sedekah, diamanahkan untuk bersedekah. Akhirnya saya ambil supaya cepat-cepat dibagikan. Kenapa? Kalau tidak dibagikan mengganggu sholat. Nah, mengganggu sholat. Jadi harta yang sedikit sedekah itu tak ingat, imbas sembahyang langsung cepat-cepat dibagikan oleh Rasulullah. Jangan sampai berdiam di rumah. Nah, itu amanah masalahnya. Kalau berdiam di rumah tak ingat, nah harta orang. Namun kita kadang-kadang mau ulur akainah aja. Nah, harta orang. Padahal harta orang padahal. Jadi kadang-kadang orang itu gara-gara dosanya terhambat rezeki bisa, banyak bala musibah bisa. Kalau datang bala musibah umum bala musibah, maka dilihat andai kata dia yang kena kiai besar, orang yang bertakwa yang kena, orang-orang soleh, berarti dianggap ujian. Karena bala musibah itu umum, kada berpilih-pilih. Andai kata bala yang besar kena tsunami, apalagi gempa. Andai kata kena kepada orang-orang ahli maksiat, berarti itu yang namanya peringatan daripada Allah supaya berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akobah seluruhnya ada di dunia sebab dosa-dosa kita. Di akhirat tidak akan sanggup kita pikul. Di dunia mungkin masih sanggup, tapi di akhirat tidak akan sanggup. Itu diingat-ingat, apalagi membunuh. Terbunuh pulang wali Allah, makin parah. Di dalam surah Yasin tuh. Ayat berapa itu? Ayat 11-an, entah 16-kah, 17-kah. Mengatakan dulu. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Dari situlah kurang lebih 5 ayat. Sebelumnya sampai sesudahnya kurang lebih 5 ayat. Itu menceritakan umat Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, orang Antiokhia. Nabi Isa ini punya pengikut ngarannya Hawariyun. Atau pengikut Nabi Isa. Nabi Muhammad punya pengikut namanya
sahabat. Pengikut Nabi Muhammad itu sahabat. Pengikut Nabi Isa namanya Hawariyun. Hawariyun. Ada dua orang, dua beradik, namanya Shadiq, Masduq, pengikut Nabi Isa. Disuruh Nabi Isa datang ke Antiokhia. Antiokhia itu satu tempat, satu kota. Ada rajanya di sana untuk berdakwah. Di tengah jalan ketemu ngaranya kepala suku Antiokhia. Anaknya sakit, buta, tuli. Ketemu di jalan, kata kepala suku ini, engkau hendak kemana? Kami berdua hendak ke Antiokhia. Kami diutus Nabi Isa untuk berdakwah di sana, membawa agama tauhid, menyembah hanya kepada Allah. Kata Habib tadi, adalah tanda-tanda Nabi Isa itu Nabi Allah. Tandanya itu apa? Orang dulu tuh kadang-kadang umatnya sebelum Nabi Muhammad itu kalau ada tanda dan maunya beriman. Kalau Nabi Muhammad umatnya agak nyaman sedikit. Dibacakan ayat-ayat suci sedikit beriman. Diceramahi beriman. Tapi kalau umat sebelum Nabi Muhammad hendak minta tanda. Mukjizatnya mana? Hanya beriman. Itu pun kadang-kadang ada beriman. Ujar Habib tadi itu adalah tanda-tanda Nabi Isa itu Nabi. Kata dua orang ini ada. Kami bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati. Itu pengikutnya, belum Nabi Isa-nya. Katanya Habib tadi, coba Kang sembuhkan anakku sakit, dia buta, dia tuli. Berdoalah dua orang tadi, Shadiq Masduq, sembuh anaknya. Akhirnya terus melakukan perjalanan ke Antiokhia. Sampai di Antiokhia berdakwah, ketahuan rajanya, Sarik rajanya. Di penjara dua orang ini. Nabi Isa mendengar si Shadiq dan Masduq di penjara, mengutus pulang pemimpin Hawariyun, ngarannya Syam'un. Itu pemimpin Hawariyun, orang-orang yang Arab. Diutus ke Antiokhia Syam'un tadi. Sampai di Antiokhia, Syam'un pakai politik, kadang mau langsung berdakwah. Datangi rajanya. Datangi rajanya, dibawa berkawan, sudah sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu berkawan, akrab, hanya ditakuni. Adalah dulu datang ke sini dua orang yang mengaku umatnya Nabi Isa, pengikut Nabi Isa untuk berdakwah. Ujar raja tadi ada. Sudah ke penjara raja tadi, sudah di penjara. Ada kata si Syam'un tadi itu ditanya tanda-tanda kenabian Nabi Isa itu apa? Belum, kata raja. Cobalah keluarkan daripada penjara, tanya apa tanda mukjizatnya supaya kita bisa beriman. Dikeluarkan daripada penjara, dihadapkan kepada raja, ditanya oleh raja, apa tanda Nabi Isa itu Nabi? Kata dua orang tadi, kami bisa menghidupkan orang mati, kami bisa menyembuhkan penyakit. Nah, kami pengikutnya, bukan nabinya, padahal bisa seperti itu. Kata rajanya, ada tuh orang mati 7 hari belum dikubur. Kenapa? Menghadang orang tuanya belum datang. Nah, anaknya mati, tapi sudah balik anak tadi. 7 hari belum dikubur, hampir membusuk sudah. Coba hidupkan, ujar rajanya. Berdoalah Shadiq Masduq, berdoa dengan terang-terangan, minta kepada Allah. Syam'un berdiam-diam berdoa 2/4 menambahi. Nah, tapi dalam hati supaya ketahuan raja tadi. Rupanya hidup orang mati tadi. Yang 7 hari mati itu hidup pulang. Hidup, pas hidup. Napa jawab orang mati tadi? Wahai kalian penduduk Antiokhia, ikutilah 3 orang ini. Nah, hanya katanya berdua, 3 orang. Ikutilah 3 orang ini karena mereka itu benar dan aku susah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala daripada panasnya api neraka. Raja mendengar kata-kata yang meninggal tadi, 3 orang langsung melihat ke Syam'un. Akhirnya Syam'un tadi terus terang dia pun pengikut Nabi Isa, diutus untuk ke situ untuk berdakwah di Antiokhia. Tambah murka raja. Ya, hidup orang mati 7 hari mati hidup, itu pun kada percaya. Saking parahnya tadi. Namun kita umat Nabi Muhammad ini kadang-kadang terlalu juga. Ada yang mengaku jadi nabi itu pun percaya. Lihat dia, kenapa menghidupi orang mati kada bisa?
Ada aja pengikutnya. Lebih parah malah. Ada yang ngaku Nabi, ada yang apa? Yang aneh-aneh. Yang penting berduit. Seragamnya kayak polisi juga apa? Yang di Sunda tuh, Sunda Empire ya. Nah, ada juga pengikutnya. Itu terlampau juga kadang-kadang. Pura-pura jadi nabi, ada pengikutnya 1-2. Yang penting ada pengikutnya. Nabi satu, umatnya lebih parahnya mana? Kadang mau umpat, walaupun menghidupkan orang mati. Walaupun orang matinya mengatakan, ikuti 3 orang ini, karena mereka benar, aku susah disiksa oleh Allah dalam neraka jahanam. Murka rajanya. Akhirnya raja ingin menangkap 3 orang ini, datang Habib. Habib tadi datang dari kepala suku Antioquia. Kata Habib tadi, berimanlah dengan 3 orang ini. Karena memang mereka itu benar, anakku pun telah disembuhkan daripada 2 orang tersebut, Sodik dan Masduk. Rupanya kepala suku beriman, surangan itu beriman. Daripada 1 kota Antioquia, 1 pemilihan ini, surangan beriman. Sanggup, walaupun disiksa oleh rajanya. Kata rajanya, tangkap si Habib. Habib tadi ditangkap, digergaji, dibelah dari kepala sampai ke bawah, sampai ke selangkangan, belah 2, digergaji. 1 kota itu menggergaji dan hanya beriman kecuali Habib tadi. Ini kalau bukan wali Allah kada mungkin. Saking kuatnya iman tadi. Gara-gara itu digergaji, Allah Subhanahu wa taala murka. Apa tuh? Illa sayhatan wahidatan. Apa tuh ayatnya itu? Wa ma kunna munzilin ila ayat 27 kan 26. Tidaklah kata Allah kami akan turunkan tentara-tentara daripada langit, artinya malaikat-malaikat untuk menghabisi yang namanya suku Antioquia. Kecuali hanya 1 teriakan malaikat Jibril, illa sayhatan wahidatan. Fa idza hum khamidun, tiba-tiba mereka binasa seluruhnya. Jibril itu diperintah oleh Allah gara-gara walinya Allah ini dibelah 1 kampung, 1 kota membelah. Murka Allah, akhirnya kata Allah diperintahkan Jibril berteriak engkau di situ. Langsung Jibril berteriak, 1 kota itu mati langsung binasa. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala bertindak, tidak bisa apa-apa kita. Kenapa? Karena yang disiksa itu wali Allah. Wali Allah yang disiksa, orang yang kuat imannya, sanggup beriman dalam 1 kota hanya 1 orang, disiksa, digergaji, tidak keluar daripada iman. Itu kalau bukan wali Allah mustahil. Nah, beliau wali Allah kemudian digergaji, Allah murka. Man adza li waliyan faqad adantuhu bil harb. Kata Allah, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan kepada dia bil harbi, dengan peperangan, berperang. Kalau berperang dengan Allah jangan kada usaha, kada manang, ya kada manang. Sedikit saja dosa kita, kadang-kadang rezeki tidak dilancarkan oleh Allah. Tapi itu untuk teguran bagi kita, supaya kita paham kenapa nih rezeki macet, kenapa rezeki ini kurang mantap. Nah, mungkin jauh daripada Allah. Berbalik kepada Allah, taubat kepada Allah supaya diperbaiki kesalahan-kesalahan tadi. Kalau sudah bersih, mau bertaubat, caranya 3 macam tadi. Mukadimahnya pertama, harus ingat puncaknya kita terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, caranya ingat siksa Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, ingat bahwasanya kita lemah. Kalau api di dunia saja tidak sanggup memikul, api panasnya matahari saja tidak sanggup merasakan, cari tempat berteduh, maka tidak mungkin sanggup menahan panasnya neraka jahanam. Dari situ timbullah ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in qila, nah jika dikatakan, Hajar Sidin, Imam Ghazali, fa in qila, andai kata ditanyakan, ada yang bertanya, alaysa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubatun. Bukankah Rasulullah bersabda an-nadamu taubatun? Menyesal taubat. Nah, jadi penyesalan itu taubat kata Rasulullah. Jadi kalau kita menyesal berarti sudah taubat. An-nadamu taubatun. Walam yadhkur mimma zakartum min syara'itiha wa syaddattum syai'an.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan syarat-syarat taubat. Cukup an-nadamu taubatun, kata Rasulullah, menyesal itu taubat. Nabi tidak membatasi syarat-syarat taubat harus ada 4, muqaddimahnya ada 3. Wasyadatum syai'an berarti engkau wahai Imam Ghazali menyusahkan sesuatu yang telah agak mudah. Kan nyaman. Yang penting menyesal taubat. Itu berarti taubat sudah, tidak perlu ada syarat-syarat tadi, tidak perlu. Ini dijawab oleh Imam Ghazali. Dijawab oleh Imam Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, nah ini keterangan langsung. Ini baca ada sawat. Ini mirip ada hadis Rasulullah, al-hajju Arafah. Haji itu ya di Arafah. Al-hajju Arafah. Artinya paling penting gawean haji itu wukuf di Arafah. Bukan Arafah handar. Kada mau sah haji, tawaf kada ada. Langsung tiba-tiba datang ke Makkah, wukuf di Arafah. Yang lain kada digawe. Ya ada mau juga. Jadi paling penting gawean haji itu ya wukuf di Arafah. Bukan haji itu cukup Arafah saja. Nah, sama juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi an-nadamu taubatun, menyesal itu taubat. Kata Imam Al-Ghazali, menyesal itu tidak bisa dikuasai. Taubat itu diperintah. Mana contohnya? Kita kadang-kadang hendak menyesal tapi menyesal. Mengambil warisan adingnya, harinya halus masih. Mengambil warisan adingnya. Adingnya kada paham waris, abahnya meninggal, diambil warisan adingnya. Di hati marah, situ aku ambil. Kada nyesal kada aku. Kada nyesal kada aku dia. Jadi ambil, adingnya ganal, inya pun ganal sudah. Tuha sudah rezeki kita tapi lancar. Nah, rupanya mengetahui salah satu kada lancar rezeki tadi ya gara-gara dosa. Imbah membacanya itu, aduh nyesal aku jahan, nyesal aku. Jadi nyesal itu kadang-kadang dikuasai, kadang-kadang timbul surangan, kadang-kadang timbul surangan. Kadang-kadang kata Imam Ghazali, orang tuh menyesal berbuat dosa gara-gara hilang pangkatnya. Bisa hilang pangkatnya di masyarakat. Anggaplah tokoh di masyarakat. Rupanya taulah dosa yang kada baik. Imbah taulah dosa yang kada baik, jatuh pangkatnya di masyarakat. Masyarakat membencinya. Aduh, menyesal aku melakukannya aja. Jadi menyesal tadi kadang-kadang dikuasai, kadang-kadang timbul surangan. Nah, kadang-kadang timbul surangan. Padahal kalau taubat memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menyesal melakukan suatu dosa gara-gara timbul penyesalan tersebut gara-gara pangkat kita jatuh di masyarakat. Rezeki kita kada lancar, itu kadang-kadang disebut taubat. Kenapa? Karena bukan karena Allah, karena pangkatnya hilang. Menyesal aku dia. Menggawingin tuh habis masyarakat. Sarik lawan aku seberataan. Nyesal aku. Menyesal, memang menyesal, cuman bukan karena Allah. Itu bukan taubat. Nah, jadi kadang-kadang dianggap menyesal, sekedar menyesal langsung taubat. Tapi kata Imam Ghazali, hadis tersebut berbunyi seperti itu, artinya penyesalan itu timbul datang daripada Allah. Karena mengagungkan Allah, karena takut akan siksa Allah, timbullah penyesalan. Itu betul bisa dikatakan taubat. Umpamanya melakukan suatu dosa besar, merenung, membaca hadis-hadis Rasulullah, susahnya api neraka, beratnya siksa neraka, timbul penyesalan. Andai kata seperti itu, siksaan neraka, nyesal aku menggawi dulu, gawi gini, waduh. Nah, timbul penyesalan, tapi gara-gara timbulnya tersebut sebab dia tadi membaca hal-hal yang menakutkan dirinya terhadap neraka dan mengagungkan Allah. Nah, kalau andai kata timbul penyesalan seperti ini, maka itu bisa disebut taubat. An-nadamu taubatun, menyesal itu adalah taubat. Menyesal bagaimana? Menyesal takut kalau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyesal karena tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dikatakan taubat. Menyesal seperti itu
itu bisa membawa kepada orang-orang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud hadis an-nadamu taubatun. Penyesalan itu adalah taubat. Jadi lihat dulu di mana menyesalnya. Kalau menyesal hilang duit, kurang mantap duit, kurang lancar, berarti belum taubat. Kalau menyesal melakukan satu dosa, gara-gara dosa tersebut seluruh masyarakat marah kepadanya, berarti belum taubat. Tapi kalau wa ta'ala mudah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.